problematika pengelolaan pendidikan di Indonesia. Setelah kita temui banyak sekali problem-problem terkhusus dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia. Salah satu problem yang saya lihat ialah tentang manajemen kelas yang kurang. Pasalnya, para murid ricuh saat proses belajar mengajar. Ada yang membolos, ada yang main game sendiri, bahkan ada yang seenaknya main game online, jadinya mabar dengan teman-teman dan lain-lain. Apalagi dalam proses belajar pada saat ini yang dimana kebanyakan ialah dengan proses daring. Maka dari itu salah satu penyebabnya ialah rasa percaya murid terhadap guru yang kurang. Nah, hal tersebut akan kita bahas, yaitu bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya dari murid terhadap guru dari masalah manajemen kelas yang kurang. Seperti yang kita ketahui, manajemen kelas ialah usaha guru untuk menata, mengatur tata laksana kelas, diawali dari perencanaan kurikulum, penataan prosedur dan sumber belajar, pengelolaan pengaturan lingkungan kelas, memantau kemajuan siswa, dan mengatasi masalah-masalah yang mungkin timbul di kelas. Maka dari itu, kita satunya cara ialah menimbulkan rasa percaya terhadap murid terhadap guru mereka. Saya ambil dari Dr. Lisa PhD di laman Psychology Today. Beliau menulis artikel dengan judul 5 Ways to Build Your Trust and Honesty in Your Relationship. Oke, dalam artikel tersebut beliau menulis tentang 5 cara membangun rasa percaya dan jujur terhadap pasangan kita. Hal ini saya akan terapkan pada hubungan antar guru dan murid. Cara yang pertama ialah mengenali diri sendiri dan niat kita. Dengan mengenali diri kita sendiri, maka kita akan mengetahui berbagai kelebihan maupun kekurangan yang kita miliki. Berikut bahasa pepatah Batak yang mengatakan halaka meruun lam ya'rif qadrohu. Maka celakalah orang tidak mengetahui dirinya sendiri. Di sini ya tidak hanya mengetahui kekurangan, melainkan mengetahui kelebihan. Dengan mengetahui kelebihan kita, maka kita akan bisa mengembangkan potensi tersebut agar bermanfaat bagi orang lain, bahkan menyalurkan sebagai guru terhadap muridnya. Maka dan juga mengetahui kekurangan kita agar kita bisa memperbaiki apa yang kurang dari dalam diri kita. Maka dari itu, dengan niat mengetahui niat dan mengetahui diri sendiri, kita dapat menumbuhkan rasa percaya tersebut, rasa percaya murid terhadap guru, agar tersampailah apa yang kita inginkan. Lalu yang kedua ialah kita harus bertindak sesuai apa yang kita ucapkan. Banyak dari orang sekian banyak orang mudah untuk memberi contoh, namun sedikit dari mereka yang bisa menjadi contoh. Di sini guru adalah figur utama dalam proses belajar mengajar, bahkan mereka ditempatkan sebagai ujung tombak pendidikan dalam dunia pendidikan. Maka dari hal tersebut, guru harus menjadi suri tauladan yang baik bagi para murid-muridnya atau siswa-siswanya. Karena dalam perkataan tersebut akan dinilai oleh murid apakah seorang guru itu bisa menepati apa yang mereka janjikan atau mereka yang katakan. Karena itu kita harus bertindak sesuai apa yang kita ucapkan. Salah satunya ialah dengan cara tersebut maka akan terjadilah proses disiplin. Dengan disiplin akan menata semua hal yang kita harapkan. Yang ketiga ialah tulus dalam segala reaksi kita. Reaksi di sini ialah usaha kita sebagai guru untuk memberikan apapun yang kita punya untuk para peserta didik kita. Nah,
Dari fase pendidikan yang saya dapat di suatu pondok pesantren, yaitu pesantren Darussalam di Ponorogo, terdapat salah pendidikan yang dimana berbunyi metode itu lebih penting daripada materi. Adapun guru lebih penting daripada metode, dan yang lebih penting daripada guru ialah jiwa seorang guru. Hal tersebut menandakan bahwasanya menjadi guru ialah bukan hal yang sembarangan, karena semua orang bisa menjadi guru, tapi tidak semua orang bisa menumbuhkan jiwa-jiwa guru sejati dalam dirinya. Maka dari itu, sebagai guru kita harus mempunyai jiwa-jiwa guru sejati, yang dimana kita kafah atau out or nothing, memberikan apa yang kita punya sebagai guru kepada para murid-murid kita, memberikan ilmunya dengan usaha-usaha kita agar bagaimana ilmu itu masuk ke dalam apa yang murid bayangkan, menjadikan apa yang kita terangkan akan dengan mudah masuk dan meresap ke dalam diri para murid-murid kita. Maka dari itu kita harus tulus menjadi guru dalam segala tindakan kita yang kita tunjukkan kepada murid-murid kita. Yang keempat ialah terbuka untuk segala masukan. Sebagai seorang guru, kita harus menerima apa yang murid sampaikan. Apa yang murid keluhkan, kita harus menerimanya agar kita mengetahui bagaimana atau apa masalah yang dihadapi murid selama mereka mengikuti kelas kita. Maka dari itu seorang guru harus mengetahui segala keluh kesah murid atau apa yang murid inginkan dari kita sendiri. Dengan begitu guru dapat memahami apa yang murid inginkan atau murid yang susah dapatkan dari apa yang kita sampaikan. Dan terakhirnya ialah menerima pasangan sebagai orang lain. Di sini kita bahasakan pasangan sebagai murid. Jadi seorang guru harus menerima seorang murid sebagai orang lain, bukan sebagai diri kita sendiri. Karena dengan hal tersebut murid dapat menjadi apa yang mereka inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Menjadi diri mereka sendiri dengan cita-cita mereka sendiri juga. Maka dari itu dalam hal ini guru harus dapat mengetahui sisi bagaimana kalau kita menjadi seorang guru dan sisi sebagai murid. Maka dengan itu terjalinlah hubungan yang nyaman, dan setelah itu murid akan mempercayai seorang guru sebagai teman mereka, karena mereka memahami, karena guru memahami apa yang dirasakan murid. Maka dari itu kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, karena banyak dari kenyataan tidak sesuai dengan harapan apa yang kita harapkan. Maka dari itu jangan memaksakan kehendak atau harapan sendiri, karena kenyataan tidak sesuai, kebanyakan kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Dan itulah tadi 5 cara untuk membangun kejujuran percaya dari murid kepada guru. Hal tersebut sangat ampuh untuk solusi dari masalah manajemen kelas yang kurang. Sekian dari saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.